Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Sini Mami Ameliana yang merupakan salah satu mahasiswi di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, Prodi S1 Kebidanan, mahasiswa semester 2. Baik, di video kali ini yang akan kita bahas mengenai denyut jantung pada manusia yang termasuk matkul biomekanika, fisika, kesehatan. Ya, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Perhitungan denyut jantung. Denyut jantung merupakan jumlah kontraksi jantung dalam 1 menit. Kita dapat mengukurnya dengan cara menempatkan 2 jari di pergelangan tangan atau leher dan menghitung denyut dalam 1 menit. Metode Carnot-Van menggunakan denyut jantung maksimum atau HR-max sebagai dasar untuk menentukan zona target denyut jantung saat berolahraga. Lalu, tingkat intensitas aktivitas fisik. Intensitas aktivitas fisik dapat dinyatakan dalam persentase dari denyut jantung maksimum. Metode Carnot-Van membagi zona target ke dalam beberapa kisaran persentase seperti zona santai yakni 50-60% HR-max, lalu ada zona latihan ringan 60-70% HR-max, zona latihan moderat 70-80% HR-max, lalu zona latihan berat 80-90% HR-max, yang terakhir zona maksimum 90-100% HR-max. Dengan menggunakan formula Carnot-Van, Anda dapat menghitung zona target denyut jantung Anda untuk mencapai tingkat intensitas yang diinginkan selama latihan fisik. Langkah-langkah untuk menghitung zona target denyut jantung menggunakan metode Carnot-Van sebagai berikut. Yang pertama, tentukan denyut jantung maksimum atau HR-max. HR-max diestimasi menggunakan rumus umum, yaitu 220 minus usia kita. Misalnya, jika saya berusia 19 tahun, maka HR-max saya adalah 220 dikurangi 19, hasilnya 201 denyut per menit. Lalu, metode yang langkah selanjutnya, tentukan persentase intensitas yang diinginkan. Pilih tingkat intensitas latihan yang diinginkan berdasarkan tujuan kita. Misalnya, untuk latihan moderat, kita akan memilih persentase antara 70-80% dari HR-max. Lalu, langkah yang ketiga, menghitung zona target. Untuk latihan moderat, misalnya kita akan menggunakan 70-80% HR-max. Jadi, ambil 70% dari HR-max. Perhitungannya, 201 HR-max saya tadi kan 220 dikurangi 19 tahun usia saya. Nah, hasilnya 201. Jadi HR-max saya 201 kan? Nah, itu 201 dikali 70% atau 0,70, hasilnya 140,7 denyut per menit. Lalu kita ambil di 80% dari HR-max. 201 dikali 0,80 atau 201 dikali 80%, hasilnya 160,8 denyut per menit. Jadi, zona target denyut jantung untuk latihan moderat bagi seseorang yang berusia 19 tahun seperti saya antara 140,7 hingga 160,8 denyut per menit. Dengan mengetahui zona target denyut jantung kita dapat mengontrol intensitas latihan fisik untuk mencapai tujuan kesehatan atau kebugaran kita dengan lebih efektif. Lalu rumus Carnot-Van untuk menghitung zona target denyut jantung sebagai berikut. Rumusnya, zona target sama dengan HR-max dikali persentase intensitas seperti yang sudah saya jelaskan tadi di penjelasan sebelumnya. Yang HR-max saya 201 dikali 70%, lalu HR-max saya dikali 80%. Nah, itu rumusnya zona target sama dengan HR-max dikali persentase intensitas. HR-max adalah heart rate atau denyut jantung maksimum kita, dihitung dengan rumus 220 minus usia kita.
presentasi intensitas, yakni presentasi dari HR max yang kita inginkan sesuai dengan tingkat latihan. Misalnya, 50% untuk zona santai, 70% untuk latihan moderat, dan seterusnya. Jadi, dengan menggunakan rumus ini, kita dapat menghitung zona target denyut jantung kita untuk setiap tingkat intensitas latihan yang diinginkan. Misalnya, untuk latihan moderat, kita akan menggantikan persentase intensitas dengan angka antara 0,7 hingga 0,8 atau 70% hingga 80%. Selanjutnya kita masuk ke contoh kasus untuk melakukan perhitungan denyut jantung secara mandiri. Ini saya lakukan sendiri tadi pagi, sudah saya ukur dan saya hitung. Tapi tidak saya record karena tidak membawa HP pada saat itu. Jadi, yang pertama, denyut jantung istirahat atau DJI. Langkah-langkahnya, lakukan pengukuran denyut jantung setelah istirahat total minimal 10 menit. Lalu catat jumlah denyut jantung dalam waktu 1 menit itu. Caranya, kita letakkan 2 jari kita di denyut jantung sebelah sini atau bisa di leher. Kalau saya tadi menghitungnya di tangan. Lalu langkah yang kedua, metode yang kedua yaitu denyut jantung maksimum atau DJM. Langkahnya, lakukan aktivitas fisik yang intensitasnya tinggi seperti lari cepat atau bersepeda keras. Kalau tadi saya lari pada saat olahraga pagi di tor, sekalian saya ukur denyut jantungnya. Lalu langkah yang kedua, rekam denyut jantung selama aktivitas dan catat denyut jantung tertinggi yang kita capai. Lalu yang ketiga, nilai zona denyut jantung Carnot. Langkahnya, hitung denyut jantung istirahat, lalu hitung denyut jantung maksimum, tentukan intensitas latihan yang diinginkan, biasanya persentase dari DJM. Lalu gunakan rumus Carnot. Rumus Carnot zona DJ denyut jantung sama dengan denyut jantung maksimum dikurangi denyut jantung istirahat, lalu dikali intensitas itu di total dulu, lalu hasilnya ditambah dengan denyut jantung istirahat. Misalnya sebagai contoh saya sendiri tadi ya, kan saya sudah mengukur denyut jantung saya pada DJI dan DJM. Jika DJI saya adalah 70 ppm dan DJM saya adalah 190 ppm dan ingin berlatih pada 70% intensitas, maka zona denyut jantung saya perhitungannya 190 dikurangi 70 dikali intensitas, yaitu 70% atau 0,70. Totalnya nanti ditambah dengan 70, yaitu denyut jantung istirahat saya. Hasilnya ada 163 ppm. Dengan demikian, zona denyut jantung Carnot saya untuk latihan pada 70% intensitas adalah 163 ppm. Lalu yang selanjutnya, materi yang terakhir, hubungan antara denyut jantung, aktivitas, dan metabolisme, yakni sebagai berikut. Yang pertama, denyut jantung atau heart rate. Denyut jantung adalah jumlah kali jantung Anda berdetak dalam 1 menit. Aktivitas fisik meningkatkan denyut jantung karena tubuh membutuhkan lebih banyak oksigen dan nutrisi untuk mendukung aktivitas tersebut. Lalu, yang kedua, aktivitas fisik. Aktivitas fisik meningkatkan denyut jantung karena meningkatkan kebutuhan tubuh akan energi. Saat kita berolahraga, otot-otot
membutuhkan lebih banyak oksigen untuk menghasilkan energi dan denyut jantung meningkat untuk memompa darah yang mengandung oksigen ke seluruh tubuh. Lalu yang ketiga, metabolisme. Metabolisme merupakan proses tubuh yang mengubah makanan menjadi energi yang dibutuhkan untuk beraktivitas. Aktivitas fisik yang meningkat menyebabkan peningkatan metabolisme karena karena tubuh membutuhkan lebih banyak energi. Denyut jantung yang meningkat membantu meningkatkan aliran darah dan mengirimkan nutrisi serta oksigen ke seluruh tubuh untuk mendukung peningkatan metabolisme. Jadi, dapat disimpulkan secara umum aktivitas fisik meningkatkan denyut jantung dan metabolisme karena tubuh memerlukan lebih banyak energi untuk bergerak, dan denyut jantung yang meningkat memastikan suplai darah dan oksigen yang memadai ke seluruh tubuh. Baik, sekiranya cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Tentu saja masih banyak sekali kekurangannya, dan saya memohon maaf atas kurangnya dari video saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video.